Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, marilah kita berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk memberkati dan melayani Dia. Marilah kita muliakan Tuhan Allah kita dengan bernyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayatnya baitnya yang pertama. Terpujilah Allah. Wotum dan salam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai saudara juga. Marilah kita puji Tuhan dengan NKB nomor 5 bait pertama dan baitnya yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan di mana saja berada yang dapat menjangkau ibadah online kami pada pagi ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajah-Nya kepada kita dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu? Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus. Datanglah di hadapan-Nya dan akuilah kesalahan kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengakui
segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya, dan kita pinta kemurahan daripadanya. Marilah kita berdoa. Bapa, ketika dosa merenggut kami, dosa melilit kami di tengah ketidaksetiaan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Kami selalu berjalan di lembah kekelaman dengan keinginan kami. Kami selalu berjalan dengan kemauan kata hati kami. Namun ya Bapa di surga, kami selalu menemui kebuntuan dan kegagalan. Olehnya ya Bapa di surga, dengan kemurahan-Mu, sucikanlah kami. Hapuskanlah pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, agar kami menjadi putih seperti salju. Biarlah tangan kasih-Mu, darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami akan mencucikan kami, akan melayakkan kami ketika kami berseru kepadamu mohon ampun atas dosa kami. Bapa di surga, Bapa yang di dalam Yesus Kristus yang berkorban bagi kami sungguh malu dan menyesal ya Bapa, ketika kami mengaku ya dengan segenap hatiku, tetapi kami seringkali menyangkal pengakuan kami. Dan ketika kami selalu mengatakan kami setia kepadamu, namun kami tidak setia kepadamu, ampunilah kami Bapa. Inilah kami. Kiranya ya Bapa di surga, penyesalan pengakuan kami kepadamu akan mendapat kelayakan bagimu. Kami mohon semua ini kepadamu ya Bapa di surga, bukan karena kami merasa layak untuk Engkau terima, tetapi kami terlalu yakin dan percaya pengorbanan Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus, curahan darah Kristus di Kalvari sudah melayakkan kami. Inilah pengakuan dosa kami kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Kita menyambut pengakuan kita dengan nyanyian NKB nomor 12, baitnya yang pertama, O Tuhanku, Kau datang ke dunia. Berita anugerah. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengar janji Tuhan atas pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita menyambut berita anugerah ini dengan NKB nomor 17, baitnya yang pertama. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mengangkat terima kasih kepadamu karena persekutuan ibadah di pagi hari ini. Dalam satu kerinduan yang sama, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan di pagi ini dapat menjadi pedoman, dapat menjadi penuntun di setiap langkah hidup kami, hingga hidup kami menjadi hidup yang selalu benar berdasarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal 22, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abram. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakarannya itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawakannya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu.
dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal beriman kepada Tuhan, mana yang kita lakukan? Percaya tanpa melihat bukti, atau melihat bukti dulu baru percaya? Percaya tanpa melihat bukti dalam hal beriman, ya. Coba dalam hal yang di luar iman, mana yang kita pilih? Melihat bukti dulu baru percaya. Iyalah, siapa yang mau minum obat jika kita yang jadi kelinci percobaan? Pasti kita lihat dulu orang yang lain, baru kemudian kita mau. Dalam dunia ini kita banyak pada pilihan, kadang-kadang seperti Thomas, bukan Thomas yang sedang meliput tayangan di pagi ini, tapi Thomas yang ada di dalam Alkitab. Lihat dulu baru percaya. Apalagi di zaman sekarang ini, yang saya katakan tadi, ada bukti dulu baru percaya. Coba kalau kita belanja online, kita akan berusaha, kita lihat ini barang bagus, bagus sekali, kita akan lihat dulu komentar orang apa sih. Oh, ternyata dari 10 orang yang komentar nggak bagus cuma 2, yang 8 komentarnya bagus. Udah beli deh, berarti barang ini bagus, karena sudah ada orang yang membuktikan. Pola beriman Abraham berbeda dengan pola beriman kebanyakan orang pada zaman ini. Dari awal Abraham mengikut Tuhan, Abraham selalu dengan pola iman, percaya dulu tanpa harus melihat bukti. Dan itu dimulai dari ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, menuju ke sebuah tempat yang tidak dia ketahui, tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Bagi orang sejaman atau bagi manusia normal, secara manusiawi, kita pasti tidak akan mau menuju ke sebuah tempat, tinggalkan keluargamu, tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke sebuah tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Kita mau menginap di puncak aja sebuah villa, harus kita survei dulu, ini bagus nggak villanya. Menuju ke sana, mobil itu kira-kira masuk mobil yang besar atau yang kecil, kira-kira di sana banyak air, ada kolam atau tidak. Tapi Abraham tidak. Meninggalkan kenyamanan hidup menuju ke sebuah tempat tanpa bertanya, Abraham berjalan. Lalu yang kedua,
Ketika Tuhan Allah memberi atau membuat janji kepadanya, engkau akan mendapatkan anak sebagai pewaris. Di masa tua Abraham dan Sarah yang secara manusiawi tidak bisa lagi mengandung, tapi Abraham tetap percaya. Dia tetap percaya, bahkan istrinya Sarah tertawa ketika Tuhan bilang, kamu akan mendapatkan anak dari Sarah. Tapi tidak dengan Abraham. Abraham tetap percaya dan Tuhan memberikan anak kepadanya, Ishak. Dan kemudian dalam bacaan kita saat ini, setelah anak didapatkan, anak satu-satunya, orang Jawa bilang semata wayang, anak yang dinantikan, anak perjanjian, anak laki-laki. Lalu kemudian Tuhan minta, Abraham, ambil anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkan anak itu sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Ambil anak itu dan sembeli, jadikan korban bakaran. Seorang ayah atau seorang bapak manakah di dunia ini yang mau membunuh anaknya sendiri untuk menjadi persembahan bagi Tuhan? Tapi Abraham tidak demikian. Abraham menerima tugas tersebut, menjawab tugas tersebut dengan membawa Ishak ke tanah Moria. Pasti secara manusia ada perang batin di hati Abraham. Ada perang batin, tapi dia sangat yakin bahwa Allah mampu bekerja melampaui apa yang dia pikirkan. Abraham sangat yakin bahwa Allah mampu bekerja melampaui apa yang dia pikirkan. Di tengah jalan, sang bocah sempat bertanya, "Bapa, ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Itu pertanyaan sang bocah dalam perjalanan Ishak. Lalu Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Allah yang menyediakan korban bakaran untuk Tuhan, hai anakku. Kemudian mereka tiba di Moria, di bukit Moria. Dan terjadilah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika tangan Abraham terangkat untuk menyembelih Ishak anaknya, keajaiban terjadi. Tuhan turun tangan menahan tangan tersebut, dan kemudian Tuhan menyediakan korban bakaran sebagai pengganti anak tersebut. Ketaatan Abraham teruji sampai di titik akhir. Di tengah jalan, ketika anaknya pun sempat mempertanyakan, Abraham tetap tidak ragu. Abraham tetap tidak gentar. Dia tetap siap mempersembahkan anaknya. Dan pada akhirnya Tuhan Allah menjawab setiap keraguan Abraham dengan menyediakan korban bakaran bagi Tuhan. Taat, itulah yang dilakukan Abraham. Taat walau sulit, taat walau harus mempersembahkan atau memberikan apa yang kita sayangi atau yang kita miliki. Taat bukan setengah perjalanan, tapi taat sampai garis finish. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan Abraham mari kita teladani. Ketaatan Abraham mari kita teladani di dalam kehidupan kita, khususnya di masa pandemi coronavirus. Sudah kurang lebih 4 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidak keluar rumah, tidak melakukan aktivitas apapun dan lain sebagainya. Semua sudah kita ikuti. Sulit, ya jelas sulit. Bagaimana tidak sulit?
kita yang setiap harinya harus bekerja, kita yang setiap harinya harus beraktivitas, tapi saat ini kita harus diam. Kita harus ada di rumah, bahkan ada juga yang tanpa penghasilan apapun. Hidup makin sulit. Dalam hal gerejawi, kita tidak bisa ibadah bersama, kita tidak bisa melakukan ibadah bersama-sama yang seharusnya setiap hari kita berjumpa dalam ibadah, baik ibadah minggu, ibadah kategorial, ibadah rumah tangga, ibadah malam mazmur dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih 4 bulan ini kita tidak bisa berkunjung satu dengan yang lain, kita tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain. Tapi ketika kita taat, kita mampu menjalani kehidupan kurang lebih 4 bulan ini. Dan pada bulan Juni ini mulai ada kelonggaran, mulai ada kesempatan lagi untuk melakukan aktivitas, mulai ada kesempatan lagi bagi yang tadinya mulai bekerja dari rumah, bagi yang tadinya sama sekali tidak melakukan aktivitas, mulai ada kelonggaran untuk melakukan lagi aktivitas. Tempat-tempat yang tadinya ditutup sekarang sudah mulai dibuka dengan aturan-aturan tertentu yang kita katakan istilah kerennya new normal. Boleh keluar, boleh kerja, tapi dalam tatanan hidup yang baru. Boleh aktif lagi, tapi dengan aturan yang kita kenal dengan istilah protokol kesehatan. Sulit? Ya pasti sulit. Pakai masker setiap hari, pakai masker setiap hari, walaupun panas, sakit di kuping, tapi harus dilakukan. Jaga jarak, yang harusnya tadinya dempet-dempetan sekarang harus jauh-jauh. Selalu cuci tangan dan lain sebagainya. Sulit, tapi itu harus kita jalani. Sampai kapan? Sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19. Di gereja kita minggu depan tanggal 5 Juli kita akan ibadah kembali bersama di gereja. Senang? Ya jelas sangat senang. Gembira? Ya jelas sangat gembira. So rindu, so kangen, so kuka baku dapa ibadah di gereja. So suka sekali mau ibadah di gereja. Padahal kalau ibadah tiap minggu yang sebelum COVID suruh ibadah di gereja malas ya. Akhirnya terpenuhi, tidak ibadah 4 bulan. Tapi ketika ibadah di rumah, kemudian ada kerinduan untuk ibadah di gereja. Padahal dulu malas. Ibadah akan dimulai tanggal 5 Juli. Tapi dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama pakai masker. Dari mulai masuk sampai dengan pulang tidak dibuka. Panas sekali. Sakit di kuping biasanya. Tapi itu harus dilakukan. Biar katanya sudah rindu, biar katanya sudah kangen, tapi salam cukup namaste. Tidak boleh kontak, tidak boleh cipika-cipiki. Yang biasanya kalau habis ibadah kita harus salaman cipika-cipiki, sekarang tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kalau dulu menunjukkan kasih dengan berpelukan, sekarang enggak. Kalau kita berpelukan maka kita akan sakit. Sering cuci tangan. Ada yang bilang tangan sudah iritasi karena sering dicuci. Tapi itu yang harus kita lakukan. Duduk pun harus jauh. Dulu kita punya pilihan. Saya mau duduk sampai di gereja, saya harus duduk dengan si A, si B berdempetan. Kemudian sementara ibadah dalam dempet-dempetan itu mulailah berbisik kiri, bisik kanan dan lain sebagainya. Tapi sekarang enggak, jaraknya 1 meter. Tapi itu harus dilakukan. Itu harus kita lakukan. Supaya apa?
supaya kita semua sehat dan sejahtera. Supaya kita semua sehat dan sejahtera, terhindar dari virus, secara khusus COVID-19. Saudara-saudara, jika kita taat seperti Abraham, maka kita akan sehat. Tapi hati-hati, kalau kita tidak taat, maka kita pasti akan sakit. Kalau kita tidak taat, maka kita pasti akan sakit. Tapi kalau kita taat, maka kita pasti akan sehat. Kita taat bukan karena kita takut pada coronanya, tidak. Tapi kita taat karena kita sangat menghargai, sangat mengasihi, sangat mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mencintai mereka, kita mengasihi mereka, kita menyayangi mereka. Maka yang harus kita lakukan adalah kita taat pada aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, siapapun juga kita, tanpa terkecuali. Mau taat, kita sehat. Tidak taat, maka kita pasti akan sakit. Pilihannya ada di tangan kita semua. Amin. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan meresponinya lewat NKB nomor 115 bait yang pertama dan yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja-gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita sama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita membaca ajakan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. NKB 133 ayat yang pertama, syukur padamu ya Allah. Dari persembahan yang telah kita berikan bersama, kami majelis bertugas menerima beberapa buah amplop. Yang pertama, amplop perpuluhan dari keluarga LB sejumlah Rp1.100.000. Yang kedua, perpuluhan dari NN via Transfers Bank sebesar Rp400.000. Dan yang ketiga, persembahan syukur majelis jemaat bulan Juni sejumlah Rp2.350.000. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doakan persembahan kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan yang Tuhan beri, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, serta waktu yang Tuhan beri kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga telah memberikan apa yang kami miliki yang berasal daripada Tuhan, berkat-berkat yang begitu banyak dan begitu besar yang boleh kami terima daripada Tuhan. Kami boleh memberikan sebagian kecil kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan mau kuduskan dan mau sucikan persembahan kami ini, agar boleh layak kami pakai untuk kemuliaan akan nama Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal dan percaya akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang telah memberikan persembahan kami pada pagi hari ini, bahkan memberikan seluruh kehidupan kami untuk dipakai oleh Tuhan. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Penatua Bapak Dolof Malalantang.
perlukan tanganmu, ku perlu jamahanmu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Dalam doa syafaat kita saat ini, kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun dari tanggal 22 Juni sampai dengan 28 Juni. Bapak Alfonso J. Sekeon tanggal 24 Juni dan Bapak Daniel Abraham tanggal 28 Juni. Jemaat yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Bapak Yopi Lumopak dalam penyembuhan di rumah, Ibu Neni Skipioturang dalam perawatan di Temohon, dan Bapak Heromanto Wijaya dalam perawatan di rumah. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mohon pengasihan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon anugerah-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Ketika kami harus tetap berjalan melangkah dalam situasi dan kondisi dunia yang masih dikuasai oleh pandemi COVID-19. Pengasihan-Mu sangat kami harapkan saat ini Tuhan, sehingga kami boleh tetap melangkah dengan pengasihan Tuhan, dan dalam kasih Tuhan kami tetap sehat kemanapun kami berjalan, dimanapun kami beraktivitas, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, oleh pengasihan-Mu juga kami boleh berada dalam ibadah minggu di saat ini, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga kami masing-masing. Dan kami bersukacita bersyukur karena keteladanan dari ketaatan hidup Abraham itu boleh kami renungkan bersama-sama dalam ibadah kami di saat ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi taat seperti Abraham, sehingga ketika kami menjalani masa new normal, kami boleh taat pada setiap protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan pada akhirnya dalam setiap ketaatan itu kami boleh sehat, kami tetap senantiasa boleh melakukan aktivitas kami, dan kami boleh menerima berkat yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada Abraham. Itu juga akan menjadi bagian hidup kami ketika kami tetap taat. Ada berkat kesehatan yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Firman-Mu biarlah menjadi pedoman dalam melangkah menjalani hidup di masa new normal. Secara khusus ketika kami akan membuka pintu gedung gereja dan kami akan memindahkan ibadah dari rumah ke gedung gereja, Tuhan, tolong kami semua agar kami tetap taat. Kami tetap taat seperti Abraham, tanpa bertanya, tanpa bertimbang, mempertimbangkan, tapi kami tetap taat pada semua protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat kami berjumpa satu dengan yang lain dalam ibadah minggu utama pada tanggal 5 Juli yang akan datang. Dan kami percaya dalam ibadah ini kami diberkati, bahkan tubuh jiwa kami tetap sehat karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah tim yang mengatasi atau tim Satgas COVID-19 yang sudah dibentuk di Jemaat Gemindo Nasaret, yang akan mempersiapkan sarana prasarana untuk persiapan pelaksanaan ibadah pada tanggal 5 Juli, boleh bekerja dengan baik. Ada banyak hal yang dibutuhkan, terlebih khusus ada begitu banyak dana yang harus dikeluarkan. Namun kami percaya Engkau Allah yang Maha Kaya, dan dalam kemahakayaan-Mu Engkau sanggup memberikan bagi kami apapun yang kami butuhkan.
Terima kasih ya Tuhan, semua yang akan dilakukan oleh tim COVID-19 yang ada di jemaat ini, kami serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami membawa pelayanan di jemaat Gemindo Nazaret. Berkati pendeta, penatua dan diaken dalam tugas pelayanan. Berikan kepada kami satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu roh, agar kami dapat melayani dengan kesatuan yang dari Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami satu dalam satu kesatuan melayani Tuhan, maka berkat Tuhan dilimpahkan tercurah dalam hidup kami. Ya Tuhan, ada banyak rencana-rencana majelis jemaat ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan, karena kami percaya Tuhan akan menyediakan semua yang kami butuhkan, termasuk di setiap rancangan-rancangan rencana majelis jemaat. Tuhan memberkatinya. Pengurus kategorial Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Ya Tuhan, kami harus tetap beribadah secara online. Bapa, Engkau berkati kami semua pengurus kategorial, sehingga kami dapat menata, merancang pelayanan yang terbaik di masa pandemi ini, sehingga walaupun ibadah masih harus tetap dilakukan secara online, tapi setiap kami bertumbuh dalam setiap bentuk pelayanan yang dilakukan. Di atas semuanya itu Bapa, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Berkati seluruh jemaat. Kami berdoa khusus bagi mereka yang berhari ulang tahun di minggu yang telah dijalani ini. Tuhan, tolong berkati, tolong jamah hidup mereka. Biarlah panjang umur, lanjut usia Tuhan senantiasa anugerahkan bagi mereka, dan kehidupan yang mereka jalani selalu penuh dengan sukacita, karena kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Demikian juga yang sakit, baik yang sudah diwacakan di warta jemaat ataupun yang tidak sempat tercatat. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Kami percaya kepulihan, kesembuhan Tuhan anugerahkan bagi kekasih-kekasih kami yang sakit. Dan dengan kasih setiamu mereka boleh merasakan kesembuhan, karena Tuhan selalu menyertai mereka. Berkati seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami boleh mengikuti ujian akhir semester, penilaian akhir tahun. Mereka boleh naik kelas, mereka boleh lulus. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya masa depan anak-anak kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan apapun aktivitas termasuk pendidikan mereka, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Berkati seluruh usaha kepala keluarga, apakah pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah kasih setia Tuhan tetap dinyatakan. Demikian juga ibu rumah tangga, semuanya pun tetap dalam penyertaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang terkena dampak pandemi COVID-19. Mereka yang dirumahkan, mereka yang terhenti usahanya, mereka yang harus bekerja dengan penghasilan yang harus dipotong. Tuhan, Engkau berkati jamah mereka Tuhan. Rancangan Tuhan bagi mereka adalah rancangan yang terbaik. Karena itu mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu takut, karena rancangan Tuhan bagi mereka adalah rancangan yang terbaik. Tuhan menyediakan yang terindah dalam setiap langkah kehidupan mereka. Seluruh kehidupan jemaat ini Bapa, kami hanya serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Biarlah kasih setiamu menyertai mereka semua. Bersama-sama di setiap rancangan yang mereka harus rancang dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan, Engkau berkati agar usaha pemerintah dapat disambut baik oleh kami rakyat bangsa Indonesia. Kami tidak akan bebal, kami tidak akan bandel, tapi kami akan menyambut baik setiap peraturan-peraturan pemerintah, sehingga
penyebaran virus corona ini boleh berhenti dari negara kami dan juga dari Indonesia. Berkati Majelis Sinode Gemindo, rencana pelaksanaan ibadah syukur hari ulang tahun secara online pada tanggal 28. Tuhan Engkau berkati pada sore nanti, biarlah kami semua, seluruh warga Gemindo, dapat bersukacita dalam ibadah online yang akan dilaksanakan. Dan kami memohon hikmat Tuhan agar diberikan jaringan internet yang baik, secara khusus bagi mereka yang ada di daerah, mereka yang ada di Ternate, mereka yang ada di daerah Maluku, yang ada di Manado, di Batang, di Kalimantan. Berikan jaringan yang baik, bahkan kami juga yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya, agar ibadah online syukur hari ulang tahun Gemindo dapat kami ikuti dengan penuh sukacita. Panitia atau tim yang telah berupaya melaksanakannya, Tuhan Engkau memberkati, Engkau bersama-sama. Bapa di dalam sorga, berkati Persekutuan AMI Bitung, APB Bitung, Toraja, Palopo, IAMN Cilacap. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama dalam persekutuan mereka. Kami semua yang mengikuti ibadah online ini, baik kami yang ada di darat, di laut, kami yang ada di dalam negeri, kami yang ada di luar negeri, kami yang ada di rumah sakit, di mana saja, Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menyertai kami, dan kami semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi para perawat, tenaga medis, mereka yang berupaya berjuang menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Engkau berkati Bapa agar mereka tetap sehat kuat, dan kami berdoa bagi siapapun juga yang terpapar virus corona ini, jamah pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Berikan kekuatan iman kepada mereka agar mereka tetap bersemangat untuk sembuh, untuk pulih, karena Tuhan mengasihi mereka. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka karena virus ini, Tuhan Engkau memberkati mereka, mengganti duka cita mereka dengan sukacita, dan Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Bapa di dalam sorga, kami semua yang bertugas dalam ibadah di pagi hari ini, kelompok majelis bertugas Konstantinopel, prokantor, pemain musik, tim multimedia, kostor, soundman, kami semua yang sudah melayani di ibadah pagi ini Bapa, kami percaya semua yang kami lakukan dihargai benar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Majelis Gemindo Jemaat Nazaret dengan sukacita mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat dan simpatisan dalam ibadah online Minggu pagi ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan damai sejahtera. Bila mana Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan pelayanan pastoral, dapat menghubungi majelis bertugas atau menghubungi kantor sekretariat jemaat pada setiap hari kerja.
Senin sampai Sabtu, pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Kantor sekretariat setiap hari Selasa libur. Dan pada hari ini kita dilayani oleh pendeta jemaat, Pendeta Mariam Lelet Bansaga STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, studi, dan keluarga. Dan pelayanan pada pagi hari ini didampingi oleh kelompok majelis bertugas Konstantinopel. Pengantar Kadim, Diaken Bapak Ferry Lumi, Liturgos Penatua Bapak Dolop Malalantang, doa persembahan Penatua Ibu Lili Mandak, warta jemaat Diaken Ibu Nona Lamungi, pemain musik Penatua Valdi Inkiriwang, Prokantor Saudari Velda Inkiriwang, multimedia Penatua Stevi Thomas dan Gabriel Skipio, kesaksian pujian Penatua Dolop Malalantang. Tuhan Yesus memberkati semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Jadwal kebaktian ibadah selama seminggu. Hari Senin 29 Juni, ibadah malam Mazmur jam 7 malam, ibadah online memakai aplikasi Zoom. Hari Rabu, ibadah rumah tangga, ibadah online, channel YouTube Gemindo Nazaret. Hari Kamis, ibadah kategorial pria bapak, ibadah online memakai aplikasi Zoom. Hari Jumat, ibadah kategorial pemuda, ibadah online memakai aplikasi Zoom. Hari Minggu, ibadah kategorial anak remaja, ibadah online memakai aplikasi Zoom. Minggu 5 Juli, ibadah minggu sesudah Pantekosta kelima, kita akan kembali melakukan ibadah di gedung gereja pada jam 9 pagi dengan mengikuti protokol kesehatan yang lebih lanjut akan disampaikan oleh tim Satgas COVID-19 Gemindo Nazaret. Majelis Jemaat dan Pendeta mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara
yang berulang tahun dari tanggal 22 Juni sampai 28 Juni. Bapak Alfonso J. Sekeon, tanggal 24 Juni. Bapak Daniel Abraham, tanggal 20 Juni. Selamat menikmati berkat Tuhan di usia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih partisipasi jemaat atas persembahan ibadah rumah tangga dan ibadah utama minggu online. Jika waktu memungkinkan, dapat dibawa ke gereja atau ditransfer melalui rekening jemaat yang tertera di bawah ini. Kita akan menyaksikan video undangan ibadah dan perayaan hari ulang tahun Gemindo ke-45 yang akan diadakan secara online sore ini, mulai pukul 3 sore. Sekian dan terima kasih informasi pelayanan Gemindo Nazaret. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan NKB nomor 167, baitnya yang pertama, Tuhan Yesus Sahabatku. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat. Nyatakan firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Mari kita angkat untuk pujian NKB nomor 167 bait yang kedua untuk mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Tuhan Yesus sahabatku. Demikianlah ibadah minggu sesudah Pentakosta keempat Gemindo Jemaat Nasaret. Ibadah online di rumah saja, Nasaret Peduli, bersama kita kuat.